Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Septiara Daristiawati. Selamat datang di podcast Ramadan OSIS MA Riyadhatul Thalabah Sedan. Nah, di podcast kali ini kita mengambil tema individu berkarakter Islami. Di sini sudah ada narasumber kita, Kak Lulu Atur Rashidah dari kelas 12 MIPA 3. Nah, Kak Lulu, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai individu berkarakter Islami, bisa gak sih Kak Lulu memberikan kata pengantar terlebih dahulu? Oke. Sebenarnya terima kasih buat panitia podcast kali ini udah ngasih kesempatan buat Kak Lulu jadi narasumber pada kesempatan kali ini. Membahas mengenai individu berkarakter. Nah, di sini itu sebenarnya Islam itu udah nyebutin gitu loh. Udah nyebutin bahwa pemuda ini sebenarnya adalah generasi emas buat generasi emas atau generasi yang berpotensi untuk yang namanya kebangkitan. Ya, meskipun faktanya itu kayak nggak susah, agak mudah gitu loh. Nggak semudah itu buat ganti karakter pemuda jadi yang lebih baik pada kedepannya gitu. Nah, mengingat pemuda ini udah ada mindset dari luar yang emang lebih mendominasi diri mereka gitu loh. Nah, bagaimana sih karakter pemuda yang ideal menurut Islam itu sendiri? Yang pertama nih, karakteristik pemuda yang ideal menurut Islam. Yang pertama itu ada yang namanya tangguh, pemuda yang tangguh. Nah, pemuda yang tangguh ini yang kayak gimana? Pemuda yang tangguh ini adalah pemuda yang benar-benar gak gampang putus asa, gak gampang baperan, intinya kayak gitu. Terus yang kedua, yaitu pemuda yang membawa perubahan. Kalau bahasa gaulnya itu champion of change. So, Champions of change. Ya. Apa sih champion of change gitu? Ini tuh kayak membawa perubahan bagi sekitarnya gitu loh. Bahkan Al-Qur'an sendiri tuh udah menjelasin gitu loh sejarah-sejarah pemuda zaman dahulu yang emang memiliki perubahan membawa perubahan di usia mereka yang masih muda. Contohnya itu dari Ashabul Kahfi dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu terusan apalagi yang ketiga ya nggak sih? Ya, yang ketiga. Yang ketiga itu pemuda yang mau menempa dirinya. Menempa diri itu kayak gimana sih Kak? Kok menempa diri? Menempa diri ini sebut aja memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama itu kan kayak memanfaatkan waktu muda sebelum datangnya waktu tua. Kayak gitu. Terus nih ada lagi yaitu selalu mengingat Allah, poin selanjutnya selalu mengingat Allah, dan dia tuh juga tidak dilalaikan oleh dunia, dilalaikan oleh kehidupan. Selalu mengingat Allah dan tidak dilalaikan kehidupan. Maksudnya tidak dilalaikan kehidupan itu kayak gimana sih Kak? Gitu. Tidak dilalaikan kehidupan di sini tuh maksudnya kayak gini. Dia itu juga berprestasi, juga memiliki karya-karya kayak gitu, punya inovasi-inovasi baru, tapi dia juga nggak lupa gitu loh, nggak lupa akan kewajibannya kepada Allah. Dia selalu ingat, kita boleh mencari pengalaman dimanapun, kita boleh mencari sesuatu apapun dimanapun, tapi kita harus tetap yaitu mengingat Allah. Terus yang terakhir nih, poin terakhir yaitu pemuda yang peduli dengan sesama. Islam itu nggak butuh pemuda yang kayak bodoh amat dengan lingkungan kayak gitu, terus merasa bisa hidup sendiri. Nggak butuh, Islam nggak butuh orang yang kayak gitu. Intinya orang yang harus peduli dengan sesama. Emang sih mewujudkan pemuda yang ideal itu tadi itu butuh banyak tantangan, butuh banyak perjuangan. Mengingat mindset atau pola pikir pemuda itu biasanya itu kayak gini. Kadang kan berpikir kalau aku ini bukan belia, aku ini udah dewasa, ngapain harus dituntun, diatur-atur. Kan biasanya pola pikir pemuda kayak gitu kan. Termasuk kakak sendiri juga kadang-kadang kayak gitu. Udah. Nah, kayak gitu. Nah, butuh ekstra kesabaran. Nah, katanya kan innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kan katanya kayak gitu. Nah, jadi perlu ekstra kesabaran. Jadi intinya tuh kayak gini loh. Karakteristik dalam Islam itu dikatakan pemuda yang berkarakter Islami itu biasanya itu mengacu pada 4 hal, 4 sifat yang ada pada diri Rasulullah Nabi Muhammad SAW.
Gitu. Yang pertama yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatona. Sidik benar, amanah Dapat jujur. dipercaya. Iya, amanah dapat dipercaya ya, iya ya Allah. Terus yang ketiga apa? Tablik menyampaikan, dan fatonah dapat berpikir dengan cerdas. Nah, itu saja dari kakak, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke kak, kita kan membahas, sekali lagi kita akan membahas individu berkarakter islami. Nah, karakter sendiri menurut kakak itu apa sih? Menurut kakak, karakter itu lebih ke kayak sifat gitu loh. Pembawaan, bagaimana seseorang itu membawa diri mereka untuk berinteraksi dengan orang lain gitu. Kan kalau kita punya attitude, otomatis kan orang juga menghargai kita. Kita kita sopan sama orang lain juga sopan sama kita. Intinya karakter itu lebih ke sifat dan pembawaan diri kita kayak gimana gitu, yang menjadi lebih baik ke depannya. Itulah tujuannya. Nah, gitu. ada gak sih mungkin faktor-faktor yang memengaruhi karakter kita sendiri atau ya intinya memengaruhi karakter lah? Iya, sebenarnya kalau mempengaruhi karakter itu banyak banget sih. Yang pertama itu dari lingkungan keluarga biasanya, dari lingkungan pertemanan, terus dari mindset itu sendiri. Dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Yang pertama kan dari apa tadi? Dari keluarga. Kan otomatis setiap hari 24 jam nonstop kan biasanya kita tuh bertemu sama keluarga. Mesti keluarga kan ada kayak batasan-batasan, ada peringatan-peringatan, ada yang kamu harus kayak gini ya aturan, nanti. Gitu. Ya, ada aturan yang namanya aturan keluarga juga. Terus kayak gimana orang tuanya mendidik anaknya gitu juga. Dan yang kedua yang paling utama nih bagi kalangan pemuda atau remaja zaman sekarang kan biasanya mereka itu nggak berpedoman gitu loh. Ya nggak memiliki pedoman, suka ngikut teman. Itu kan di lingkup pertemanan itu biasanya kalau remaja itu kan lebih ke percaya temennya daripada sama orang tuanya atau ya, sama. Betul. Iya nggak sih? Kadang-kadang kan kita juga kayak gitu loh. Lebih banyak di luarnya gitu kan. Biasanya kan dari pertemanan. Nah itu tadi kalau itu harusnya sih pandai-pandai dalam memilih teman. Tapi bukan berarti kita nggak boleh temenan sama siapa-siapa gitu ya. Bukan kayak gitu. Tapi intinya kita dapat memilih nih mana yang baik, mana yang baik buat kita, dan mana yang nggak baik gitu. Dan kita kalau yang baik ya diaplikasikan, kalau yang enggak ya jangan diikutin gitu. Ya, gitu. Terus yang terakhir tadi dari mindset atau pola pikir ya kan ya. Ya. Dari diri sendiri kan kita meskipun ada pengaruh-pengaruh dari luar gitu, intinya kalau kita bisa berpikir kritis, tahu yang mana yang benar, tahu yang mana yang salah. Kalau yang benar ya dilakuin, kalau yang nggak benar ya jangan. Nah itu kan termasuk dari kita, dari mindset kita sendiri, dari pola pikir kita yang kritis itu. Makanya kita bisa membentengi diri kita untuk kedepannya. Intinya kayak gitu. Nah kita kan udah bahas faktor-faktor nih kan Kak, bentuk pendidikan yang baik menurut Kak sendiri untuk termasuk pendidikan karakter ya, maksudnya karakter Islam itu gimana sih? Pendidikan karakter sendiri kan itu didapat dari semua lembaga atau semua lingkungan gitu kan ya. Bisa dari itu tadi, dari keluarga, dari sekolah, sementara kita sendiri kan basicnya madrasah. Nah itu udah baik banget sih menurut kakak, basicnya madrasah. Selain kita kayak menuntut ilmu, berinovasi, berkreasi, tapi kita juga dituntut untuk tahu agama, tahu tentang hukumnya kayak gitu itu kayak gimana sih kak, hukum gini tuh kayak gimana, apakah itu diperbolehkan atau tidak. Jadi kalau menurut kakak pendidikan karakter terbaik itu dari lingkungan dan dari diri kita gitu sih. Kembali lagi ke individu berkarakter Islami. Nah, kalau individu berkarakter Islami menurut Kak sendiri itu apa? Individu berkarakter Islami. Oke. Berarti kalau individu berkarakter Islami itu yang awalnya belum baik atau bukan nggak baik sih, belum baik jadi yang lebih baik. Kan Islam sendiri gini, Islam kan mengajarkan kita untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Berarti individu yang berkarakter Islam itu tadi menanamkan 4 sifat yang emang benar-benar tapi nggak semua orang kan bisa kayak gitu. Nah, tapi kan ada sifat-sifat baik mereka atau karakter-karakter mereka yang bisa sih untuk mengimplementasikan atau menerapkannya gitu. Gitu aja sih. Lalu gimana sih contoh saja ya, karakter Islam gitu, contoh pemuda yang berkarakter Islam. Oke, contoh pemuda yang berkarakter Islam. Contohnya ya di lingkungan, kalau kan kita lebih dekatnya di lingkungan pelajar, di lingkungan madrasah gitu ya. Dengan kita nggak tidur di kelas, terus menghargai guru yang ada di depan, itu aja udah termasuk
apa sih penerapannya gitu loh. Terus kita bersikap jujur. Contohnya kalau di koperasi kan kayak gitu kadang-kadang Harus dihitung, bayar, gitu kan. kadang-kadang dihitung sendiri, tapi kadang-kadang ada yang Korupsi. pura korupsi gitu kan. Nah itu enggak mencerminkan tuh. Tapi kalau mereka jujur, nah itu juga mencerminkan karakter Islami juga. Itu termasuk penanaman dari diri kita Ya itu sendiri tadi kan, gitu ya. kan apa tadi? Sidik, amanah, tablik, sama fatona. Kalau udah iya. kayak gitu ya itu udah bisa banget disebut pemuda yang berkarakter Islami kayak gitu. Nah, solusi dari Kak sendiri nih, apa ya, kalau kita nggak berkarakter Islami, solusinya itu iya, gimana iya, untuk apa? penanamannya gitu? Iya, kalau untuk penanamannya itu sih, kalau menurut kakak ya, itu lebih ke dari diri sendiri sih. Berawal dari diri sendiri, baru ke orang lain. Kalau diri kita aja belum bisa gitu, menanamin jadi yang terbaik gitu. Bagaimana kita bisa mempengaruhi lingkungan kita? Bagaimana kita bisa apa sih mengajak teman-teman kita? Intinya berawal dari diri sendiri, untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Baru orang lain, diri sendiri dulu, baru orang lain gitu kan Sharing ya. sebelum sharing gitu kan. Apa Kak kata-katanya? Saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing gitu. Oke, menurut kakak nih ya, dari lingkungan kita sendiri, remaja-remaja sekarang udah sinkron gak sih? Udah berkarakter Islami atau tidak gitu? Kalau karakter Islami, berkarakter Islami ya. Kalau menurut kakak sendiri sih, kan individu itu kan beda-beda ya. Kayak ada yang emang benar-benar udah bisa, udah kayak ada yang emang belum bisa, bukan nggak bisa tapi belum bisa. Kalau kita kedepannya mau belajar jadi yang lebih baik, ya why not, ya pasti bisa, pasti kedepannya bakal jadi lebih baik lagi. Intinya tergantung individunya sih, tapi insya Allah kalau seseorang itu mau berusaha buat jadi lebih baik, insya Allah bisa semua. Pemuda itu bisa, sebenarnya pemuda itu bisa, kan pemuda katanya kan tangguh gitu. Ya, pemuda kan tangguh, jadi pasti bisa gitu. Iya. Mungkin kakak ada pesan atau kesan untuk teman-teman yang lagi nonton gitu, biar Apa ya? bisa semangat Pesannya untuk apa ya? Kayak itu sih, di dunia pertemanan, nah kita itu harus berprinsip, punya pedoman. Nah, dengan kita punya pedoman itu kita memiliki prinsip yang kuat gitu loh. Kita bakal punya benteng yang besar buat itu loh, menghalang sesuatu yang emang nggak baik buat kita. Kecuali kalau emang itu baik, berarti ya kita terapkan kayak gitu. Itu aja sih. Oh gitu aja, mungkin sudah cukup ya. Langsung kita masuk aja ke kesimpulan kayaknya ya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari sharing-sharing hari ini adalah jika kita ingin berkarakter Islami, ya kita sebagai remaja ya sudah seharusnya sih berkarakter Islami gitu. Nah, kita harus menerapkan hal-hal yang sudah disampaikan oleh Kak Lulu tadi ya, mulai dari memperhatikan pertemanan gitu, lingkungan dan merubah mindset kita, mengubah mindset kita sendiri terutama gitu itu ya. Dan terkhusus saring sebelum sharing. Jadi kalau kita apa-apa itu harus dipikirin dulu, apalagi dalam bersharing, dalam lingkup kehidupan lah intinya, lingkup kehidupan gitu. Oke, segitu dulu ya mungkin hari ini. Terima kasih buat Kak Lulu yang udah menyempatkan diri ya, menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing di sini. Mungkin segitu dulu dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.